Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran di semester 2 di Lembaga PKBM Mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang ekonomi, di mana judul pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah konsep dasar ilmu ekonomi itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi inti masalah dari ekonomi, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, eh, serta menjelaskan skala prioritas dan pengolahan keuangan dan lain sebagainya. Itu kita akan perdalam terus dalam pembahasan eh, kesempatan kali ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian ilmu ekonomi itu sendiri adalah kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Nah, sedangkan pengertian ilmu ekonomi dari pendapat tokoh yang lain mengatakan bahwa suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan kita mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi terkait ilmu ekonomi sendiri bahwa perlu kita pahami tidak hanya terkait tentang bagaimana kita menggunakan uang, tetapi bagaimana cara kita juga memanfaatkan sumber daya produksi yang kita miliki. Selanjutnya adalah apa inti masalah di dalam ekonomi. Nah, kelangkaan menurut Sampat Muharji menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Nah, selain itu, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, ini menjadikan gambaran kepada kita bahwa kondisi di mana manusia itu sendiri menjadi inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kelangkaan kebutuhan baik itu primer maupun sekunder. Nah, adapun sebab dari kelangkaan tersebut adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, ada keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, serta peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Lalu bagaimana menentukan pilihan yang tepat? Lalu bagaimana kita menentukan pilihan yang tepat? Bahwa orang harus memilih dengan bijak keinginan dan kebutuhan. Mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi ada skala prioritas atau ada yang lebih diutamakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan pilihan yang tepat dalam ekonomi atau skala prioritas dalam ekonomi, bahwa pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Nah, menentukan pilihan yang tepat itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penentuan pilihan. Yang pertama adalah analisis biaya peluang. Lalu yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Lalu menyadari trade-off atau berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi. Nah, skala prioritas dan pengolahan keuangan. Di dalam menentukan sebuah skala prioritas, secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan. Nah, pemenuhannya itu dibandingkan dengan kebutuhan yang lain itu lebih Lalu skala prioritas dan pengolahan keuangan. Nah, di dalam skala prioritas itu kita bagi menjadi 3. Ada prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk prioritas pertama sendiri adalah kebutuhan primer. Lalu yang kedua adalah kebutuhan yang sekarang.
Untuk prioritas kedua itu adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang masa datang. Lalu prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier, ya. Nah, lalu pengolahan keuangan. Langkah awal atau yang pertama dalam pengelolaan keuangan yang dapat kita lakukan adalah dalam mengelola keuangan dengan membuat pembukuan keuangan atau pencatatan sebuah keuangan. Lalu yang kedua adalah langkah selanjutnya memonitor atau mengawasi dan mengevaluasi secara berkala keuangan yang sudah kita gunakan. Lalu, langkah berikutnya adalah membiasakan diri untuk menabung sejak sejak dini. Nah, lalu bagaimana kita menilai sedangkan di dalam kehidupan kita ini, eee, pemenuhan kebutuhan yang kita gunakan atau yang kita, eee eee, butuhkan di dalam kehidupan kita ini, itu tidak terbatas. Nah, perlu dipahami bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Nah, maka dari itu coba tulis pada sebuah kertas, di daftar kebutuhan kita. Jadi, menulis sebuah kebutuhan itu sangat penting untuk mengukur skala prioritas kita. Lalu, kita tentukan jenis kebutuhan itu berdasarkan tingkat intensitasnya atau prioritas yang mana yang utama, apakah primer, sekunder, dan tersier. Lalu kebutuhannya itu adalah kebutuhan individu atau, yang lainnya begitu, itu harus juga ditentukan begitu. Nah, lalu berdasarkan waktu juga, apakah waktu sekarang itu kita butuhkan atau masih nanti-nanti atau yang akan datang. Ini merupakan, gambaran contoh bagaimana skala prioritas itu kita terapkan. Nah, lalu bagaimana sifat pemenuhan kebutuhan tersebut? Secara jasmani apa rohani kita? Kebutuhan di luar dari, tubuh kita atau di dalam tubuh kita? Atau di lingkungan kecil kita atau di lingkungan luas kita? Nah, ini menjadi, skala prioritas yang harus dipikirkan. Lalu kebutuhan alat-alat pemenuhan kebutuhan, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, ini sebagai contoh bahwa banyak sekali, jenis-jenis barang yang mungkin kita butuhkan di dalam, pemenuhan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana keadaan alam di Indonesia ini dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan di dalam kehidupan kita terkait dengan kondisi dan keadaan alam di Indonesia? Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Lalu bagaimana manfaat biaya peluangnya? Nah, biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Coba kita perhatikan pada eh, jawaban pertanyaan di bawah ini, bahwa seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara, yaitu cara pertama naik bus umum dengan biaya 15.000. Cara kedua naik taksi dengan biaya 50.000. Lalu pertanyaannya adalah berapa biaya peluang jika ia memutuskan naik taksi tersebut? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Tapi pada intinya bahwa biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan ekonomi yang tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan dengan kegiatan lain ini tidak baik. Perlu adanya biaya peluang atau biaya-biaya yang sekiranya jadi skala prioritas di dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, kita bisa klasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya sehari-hari yang dimana muncul dari kegiatan apa yang dilakukan kita dalam keseharian kita. Sedangkan ada biaya peluang yaitu muncul dari kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan atau yang tidak terduga. Nah, ini perlu menjadi skala prioritas juga pembagian bagi kita. Lalu bagaimana prinsip dan motif ekonomi? Secara prinsipal, bahwa ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi itu menjadi lebih terarah, rasional, dan juga cermat. Nah, lalu apa prinsip ekonomi? Di dalam ekonomi, dorongan yang berasal di dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi itu disebut dengan motif ekonomi. Nah,
Bagaimana pembagian di dalam ilmu ekonomi? Ada ilmu ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, ada ekonomi terapan. Nah, untuk teori ekonomi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Nah, bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Tiap orang perlu menguasai dan mempelajari ilmu ekonomi karena tiap orang menghadapi kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhannya. Ada sistem yang namanya ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah ini sebagai ilmu yang di mana membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Ya. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi sendiri itu kepemilikan faktor-faktor produksinya, bagaimana sistem rangsangannya, alokasi sumber dayanya, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, penghapusan riba dan implementasi zakat. Nah, perbankan syariah yang sekarang kita lihat ya berbagai macam lembaga yang bergerak di perbankan syariah itu bahwa bertujuan sebagai sesuatu yang menyangkut tentang unit usaha syariah, di mana mencakup dalamnya kelembagaannya, kegiatan usahanya bagaimana, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, untuk bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa peluang dalam membangun sebuah ekonomi itu bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan atau cara yang lainnya, tanpa harus kita mengorbankan skala prioritas yang mungkin lebih harus kita utamakan dibandingkan dengan prioritas yang lain. Nah, ini terus perlu kita perhatikan agar peluang ekonomi kita terus tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian yang akan kita bahas. Nanti kita akan lebih membahas mendalam lagi terkait ekonomi ini di pembahasan selanjutnya. Jadi terima kasih, semoga tetap semangat berada di PKBM Mulia, dan insya Allah PKBM Mulia ini kita akan terus kembangkan lebih baik lagi agar teman-teman bisa ikut bergabung dan merasakan manfaat di PKBM Mulia. Jadi harapannya tetap bisa mendengarkan secara online dan nanti bisa datang berkunjung di sekretariat kami dan bisa sama-sama kita belajar secara langsung atau offline. Sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya.